Silakan duduk. Shalom. Iya. Ia menjadikan segala sesuatu baik, menjadi baik, bahkan lebih baik. Ini juga sebuah peristiwa yang selalu kita dengar ataupun kita baca dalam kitab suci. Awalnya sebelum ada teman-teman yang berkebutuhan khusus yang tidak bisa mendengar, kami para imam itu tidak setuju kalau baca ditayangkan di layar, karena jadi tidak fokus mendengarkan. Tetapi ternyata nggak semua orang bisa menangkap pendengarannya dengan baik, maka bisa melihat layar sehingga bisa membaca, bisa mengikuti mereka yang bisu tuli. Dan itu juga ketika saya mulai belajar bahasa isyarat gitu ya, bisa merasakan bagaimana kesulitan mereka untuk yang tidak bisa mendengar. Butuh sebuah peraga mau makan, terima kasih misalnya gitu ya. Ini suatu tanda kalau kita mau berkomunikasi dengan baik. Kita bisa juga belajar. Dan memang cukup sederhana, tapi tidak semua orang bisa juga mengikutinya. Teman-teman, ini yang pasti juga kita alami. Kalau kita dengar dalam bacaan pertama, Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa. Ketika ada si iblis yang menggoda wanita itu. Memang wanita lah yang sumber pertama kali ya. Tapi diikuti oleh laki-laki, dan sekarang udah nggak ada lagi laki-laki, nggak ada perempuan, kedua belah pihak saling tidak bisa membahagiakan hati Allah. Kita bisa lihat tayangan-tayangan televisi dan akhirnya kita semua menyadari kita pernah melakukannya. Anda kehidupan yang lalu dan sekarang masuk dalam gereja pasti punya arti lain. Sehingga akhirnya kami selalu datang dari komunitas-komunitas. Dan ketika Allah itu tetap memberikan pengampunan, kesempatan, tidak menghukumnya, lalu juga membinasakannya. Ada kesempatan. Kenapa? Hawa ketika dia tahu dan kita mau mendengar bagaimana Adam juga akhirnya terlibat dan akhirnya mereka merasa diri telanjang. Awalnya tidak merasa diri, semuanya dalam penuh sukacita, makan tinggal makan, ya kan? Hidup juga tidur pasti juga nyaman di sana. Tapi ketika orang mau menandingi, mau menyanyi Allah, mau berkuasa melebihi, dan itu godaan-godaan dari si iblis, akhirnya dia jatuh dalam dosa dan akhirnya dia merasa diri itu kotor, telanjang. Maka dia cari penutup, dan nanti kalimat ataupun berikutnya hari-hari besok kita mendengar bagaimana akhirnya Tuhan memberikan tetap pengampunan. Hai wanita, engkau akan juga bersusah payah untuk melahirkan. Adam, kamu juga akhirnya bersusah payah untuk bekerja, mencari nafkah, dan akhirnya berjuang untuk istrimu karena ikut terlibat dalam dosa. Yang awalnya Adam diberikan hal-hal yang seluruhnya. Kalau kemarin kita mendengar akan ada seorang wanita yang mendampingimu, nggak sendirian manusia. Maka diberilah seorang wanita, seorang perempuan yang menjadi partner, yang menjadi bagian dari hidupnya. Maka menjadi sempurna ketika manusia itu menikah. Tapi hal itu juga tidak mudah. Ketika menikah mulai malah kesulitan yang baru, betul ya? Bukan sesuatu yang selalu juga membahagiakan, sukacita terus. Mulai dua kepala sudah mulai berbeda, ya kan? Makanannya sudah berbeda, yang satu ngorok, yang satu malas dan sebagainya. Dan itu pernikahan ternyata bukan menjadi sesuatu yang terus-menerus itu membahagiakan. Tapi ketika sungguh dinikmati, sungguh disadari, saling mengerti satu sama lain, dan akhirnya itu terjadi. Adam dan Hawa pun mengalami itu. Maka ia jatuh dalam dosa dan langsung dia kembali keluar dari Firdaus itu dan harus bersusah payah untuk bekerja, wanita melahirkan, dan sampai akhirnya kepada kita semua. Allah tidak menghukumnya, diberi kesempatan untuk
lakukan pertobatan. Hari nabi-nabi diutus oleh Allah juga tidak mau mendengarkan Allah. Mereka mau sendiri. Kita ingat ya, kisah Sodom dan Gomora, air bah, semua mau menandingi. Kisah itu juga Babylon ya, orang menara Babel, menara Babel itu bagaimana akhirnya Allah itu mau disaingi. Sampai sekarang ketika perang, negara yang satu mau berkuasa, Allah akan bertindak dengan wabah, dengan virus dan sebagainya. Tapi saatnya tiba, akhirnya Allah mengutus siapa? Yesus putranya. Sehingga akhirnya Adam yang baru, Kristus itu mau menyelamatkan kita. Karena Kristus yang tadinya kita jatuh dalam dosa dan kematian, kegelapan, kita punya secercah kebangkitan, kehidupan kekal. Maka Anda, saya ditarik oleh Kristus untuk bersama-sama menerima pengampunan. Tahun Yubel biasanya 50 tahun, tapi tahun 23 kalau nggak salah, ya 23 diganti. Tidak lagi 50 tahun, tapi per 25 tahun. Tahun 2025 hari ini, tahun ini kita punya kesempatan memperbaiki hidup kita, menerima pengampunan. Jangan lagi lakukan, tinggalkan masa lalu itu, dan akhirnya mari kita kembali. Saya berharap teman-teman, khususnya warga umat gereja di warga binaan di tempat ini, kembali saya, Anda, kita semua belajar kehidupan, dan akhirnya pengalaman iman di tempat ini membuka kita semua untuk kembali kepada Kristus. Amin. Dan mari kita bersama-sama. Maka saya akan mau datang terus menerus agar apa? Kita sama-sama nanti sampai kepada Kristus pada saatnya nanti. Tapi kita dikasih kesempatan nih. Ada yang setahun, 2 tahun, 3 tahun, 30 tahun untuk punya panggilan berutusan. Mendidik anak dengan baik, mencintai istri, orang tua dan sebagainya, sehingga saatnya akan tiba ketika kita dipanggil, saya akan sampai kepada Kristus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kita bangkit berdiri, kita akan panjatkan doa-doa permohonan kita. Ada doanya? Oke. Allah Bapa di sorga, Firman-Mu menguatkan kami. Si tuli dan bisu akhirnya bisa berbicara dan mendengar, karena Engkau menjadikan segala sesuatu baik. Begitu juga dengan kami. Kadang-kadang kami tidak mau mendengarkan Engkau, mau menyaingi Engkau, bahkan tidak peduli. Sehingga masa-masa kelam yang pernah kami alami membutakan kami, mentulikan kami, sehingga kami tidak bisa mendengar firman-Mu hal-hal yang baik. Tapi Engkau mengubah si tuli dan bisu itu untuk berbicara, karena Engkau sungguh amat baik. Dengarkanlah juga doa kami agar kami dapat mendengarkan Engkau, dan akhirnya melihat sesuatu yang baik untuk kehidupan kami di masa yang akan datang. Kami berdoa kepadamu Bapa, dengarkanlah doa kami. Semoga kita sekalian senantiasa dibimbing, diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara kasih, perayaan Ekaristi sudah selesai. Kita pergi, kita diutus.